Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawal kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada kelas 7A karena telah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelumnya kelas 7A tadi pelajaran siapa? Matematika. Masih semangat kan untuk mengikuti kegiatan Masih. hari ini? Masih, alhamdulillah. Baik, kepada kelompok ya, Ibu izin menyampaikan untuk tujuan kegiatan kita pada hari ini. Adapun tujuan kegiatan pada hari ini itu ada mengidentifikasi kebiasaan belajar yang buruk. Nah, yang kedua itu ada mendiagnosis kebiasaan belajar yang buruk, dan yang ketiga kita akan menganalisis kebiasaan belajar yang buruk gitu. Nah, untuk materinya pada hari ini yaitu mengatasi kebiasaan belajar yang buruk ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman gak usah takut bahwasannya pada bimbingan kelompok ini kita memiliki asas yang dinamakan asas kerahasiaan. Jadi teman-teman gak usah takut ya. Kalau misalnya nanti Bu, saya takut kalau ikut bimbingan kelompok, takutnya teman-teman pada tahu rahasia saya atau kelompok saya gitu. Enggak, karena di BK kita memiliki yang namanya asas kerahasiaan. Dan ada lagi yaitu asas keterbukaan, yang dimana teman-teman harap terbuka untuk menyampaikan selama bimbingan kelompok ini gitu ya. Oke. Adapun langkah-langkah dari kegiatan ini ya, yang pertama itu ada pembentukan, nah yang kedua itu ada peralihan, dan yang ketiga ini ada kegiatan inti, dan yang terakhir ada pengakhiran gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya teman-teman kira-kira sudah siap belum nih mau mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Kok tapi banyak kurang semangat? Siap nggak? Siap. Siap. Oke, siap ya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, yuk kita coba ice breaking. Ibu mau tanya, nanti Ibu akan tunjuk salah satu dari teman-teman ya, biar semangat. Jadi kira-kira kalau kita ingin pintar maka kita harus belajar. Kalau misal kita pengen naik kelas maka kita harus mencapai target. Iya, betul. Oke, selanjutnya setelah ice breaking ini kan teman-teman bisa nggak untuk komitmen melakukan kegiatan dengan konseling kelompok ini? Bisa. Komitmennya ya selama mengikuti kegiatan dengan kelompok ini. Nah, selanjutnya yaitu untuk selanjutnya Ibu pengen tanya nih 3 kebiasaan yang baik dan 3 kebiasaan yang buruk. Teman-teman sudah tahu belum 3 kebiasaan baik dan 3 kebiasaan yang buruk? Sudah. Oke, Ibu tanya satu-satu ya. Kalau tanya apa kira-kira yang baik? Iya. Itu biasanya kalau lagi belajar suka ringkas catatan, kalau enggak mengerjakan latihan soal, kalau enggak tanya jawab ketemu sebangku atau diskusi kelompok. Oke, suka meringkas, menulis. Jadi kalau misalnya belajar baca apa ditulis, dibuat notes gitu ya. Kalau yang tadi kebiasaan yang baiknya, yang buruknya? Yang buruk itu tidak memiliki target belajar, itu tidak memiliki target yang dicapai. Oh gitu. Jadi selama ini kebiasaan belajar yang buruknya itu tidak memiliki target ya. Berarti untuk selanjutnya diusahakan memiliki target gitu ya. Oke, selanjutnya Kebiasaan baiknya kalau kita lagi belajar kita harus menjaga kesehatan moodnya, terus sama dan jangan tertekan gitu. Kebiasaan buruknya itu kayak kurang fokus malah memikirkan hal lain. Oke, jadi kurang fokus. Biasanya nih kalau misalnya untuk menjaga mood, biasanya itu gimana? Kayak harus gimana ya? Kalau belajar bisa sambil makan begitu ya? Enggak. Enggak. Kayak harus fokusin aja belajarnya, jangan memikirkan hal lain juga. Oke. Kalau Kalau aku hal yang baiknya itu dapat mengerti di setiap pelajaran yang guru jelaskan yang pas tulis, tapi keburukannya itu kadang suka pura-pura belajar. kadang
saya suka memperhatikan guru, mendengarkan guru. Terus kebiasaan guru saya itu suka bermain dengan teman sebangku ketika lagi belajar. Selanjutnya, Kebiasaan buruknya gak mendengarkan guru menjelaskan pelajaran. Yang baiknya apa yang baiknya? mendengarkan Guru dengan baik gitu ya. Oke. Untuk kebiasaan baik dari teman-teman, bagus sih, cukup bagus. Apalagi tadi ada yang berusaha untuk menjaga mood, terus menyiapkan target. Nah, untuk teman-teman ya diusahakan kalau misalnya untuk belajar menghilangkan kebiasaan yang buruk itu, membuat diri kita happy untuk mengikuti pelajaran seperti itu ya. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa ini ada satu video untuk teman-teman bisa tonton. Sebentar ya. Oke. Nah, menurut teman-teman nih dari video tersebut, apa yang teman-teman dapatkan dari video tersebut? Kebiasaan yang baik. Fokus mengambil ada lagi memprioritaskan uang, mengabaikan ilmu, investasi ilmu. Memprioritaskan waktu dan kesehatan. memprioritaskan waktu dan kesehatan. Oke, dari video tersebut tadi sudah disebutkan ada yang fokus mengambil, memprioritaskan uang. Ini untuk kebiasaan buruknya ya. Kebiasaan buruknya tadi ada fokus mengambil, selanjutnya memprioritaskan uang dan mengabaikan ilmu serta hidup untuk masa sekarang. Jadi mengabaikan ilmunya seperti apa coba? Mengabaikan ilmu. Dia tahu? Seperti kayak kalau misalnya lagi belajar kita tidak fokus, tidak mendengarkan guru itu mengajarkan. Iya, betul. Mengabaikan ilmu. Kalau untuk hidup di masa sekarang, ada yang tahu? Menghamburkan Mengambilkan uang. Cukup. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya yang tadi yang fokus mengambil kira-kira apa sih? Fokus mengambil. Oke, kalau belum nanti kita bahas ya. Oke, selanjutnya ada kebiasaan baik. Kebiasaan baiknya tadi apa aja? Fokus memberi. Selanjutnya apa tadi? memprioritaskan kesehatan dan waktu. Nah, bagaimana sih cara memprioritaskan kesehatan dan waktu yang gimana? Itu yang berbeda. Di situ Bisa membagi waktu. Bisa membagi waktu. Kira-kira teman-teman kalau tidur itu jam berapa sih? Jam 10, ada yang jam 9, ada yang jam 11. Terus bangunnya jam berapa? Jam 5, jam 6. Habis subuh. Ini Bangunnya jam berapa? ya kadang-kadang Jam 4. Setengah 5. Setelah itu kegiatannya apa lagi? Sholat, lalu? Mempersiapkan jadwal pelajaran. Terus Membantu orang tua. Alhamdulillah rajin-rajin ya membantu orang tua ya.
sih dampak dari kebiasaan tersebut? Nggak naik kelas, Tidak terlalu fokus untuk belajar, tidak terlalu fokus untuk belajar. membuat kita bodoh. hilang semangat belajar, Terus tidak fokus terhadap sesuatu, tidak fokus pada sesuatu, buang-buang waktu. buang-buang waktu. Nah, bagaimana cara mengatasi semua itu gimana? Dengan cara yang gimana? Dengan cara seperti kita membuat not untuk kayak belajar gitu, meluangkan waktu untuk belajar. Kalau untuk belajar kira-kira dari itu yang sebutin tadi nih sudah dilakukan belum? Sudah dilakukan. Nah, kira-kira hasilnya bagaimana? Nah, ini kan untuk dari hasil nilai kakak ini kan ada beberapa mata pelajaran yang mungkin kurang ya. Ini kenapa? Maksudnya kenapa kok bisa rendah itu karena tidak suka dengan pelajarannya atau gimana? Karena pelajaran itu membosankan gitu loh, kayak dia ngeliatinnya ini itu gitu. Kadang pelajarannya terlalu sulit, Sulit dimengerti gitu. Oh, kurang semangat untuk mengikuti pelajaran ya. gurunya kurang asik. Siapa? Gurunya kurang asik. Nah, menurut kamu nih sebenarnya mau yang gimana sih untuk pembelajaran itu yang gimana maunya? Biar asik tuh gimana? Pertama main game. Main games dulu, ice breaking, oke, biar relax, biar siap ya gitu. Iya. Terus apa lagi? Oh, gaya belajarnya. Kamu kira-kira suka belajar yang gimana? Kita tuh lebih ke misalkan gurunya itu ngejelasin terus kita langsung nyoba langsung gitu. Coba langsung, berarti lebih ke kinestetik ya, langsung belajar gitu. Ada lagi nggak? Membuat pelajaran itu buat bosan gitu. Membuat bosan. Nah, kamu kira-kira kalau misalnya nggak bosan untuk kamu nih, gimana caranya kamu belajar supaya nggak bosan tuh gimana? Kayak gurunya tuh buat guru itu malah kayak ngajakin ngobrol gitu gurunya. Sekalian jelasin harusnya ngobrol atau Oke, jadi misal untuk ngasih contoh dari pembelajaran itu misal dikasih materi hari ini apa, terus nanti untuk contohnya itu lebih ke contoh-contoh yang real gitu ya, jadi biar lebih masuk. Oke, paham. Ada lagi nggak? Suasananya jangan terlalu tegang. Suasana jalur tegang. Biasanya pelajaran apa nih yang terlalu tegang? Kamu biasanya matematika ya? Karena biasanya pusing ya. Iya. Nah, kalau misal pelajaran matematika teman-teman tuh senangnya yang pembelajaran sebenarnya gimana sih? kayak kalau ini dikasih tugas gitu loh. Ya. Tapi sebelum dikasih tugas tuh dijelasin dulu bagaimana caranya mengerjakannya. Iya nggak langsung tulisan contoh sih, nggak langsung. Gitu, jadi dijelaskan dulu bagaimana langsung dikasih soal. Oke, ada lagi? Belum ada? Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke. Oke, ada lagi? Bu, Iya. kenapa ya saya kalau misalnya lagi belajar Hmm? tuh kayak nggak nyambung gitu pokoknya. Oke, nggak nyambungnya gimana nih? Ya misalnya lah dulu lagi jelasin tapi nyambung sih, cuman kalau pas sudah nulis atau gimana itu langsung nggak nyambung gitu. Langsung nggak nyambung. Kalau pembelajarannya itu di kelasnya gimana? Kira-kira gurunya? Yang kayak langsung dulu sebenarnya. Ya. Jadi terkait metode pembelajarannya ya, kamu suka belajar itu yang kayak gimana? Ya yang bisa buat nyambung gitu, terus gurunya asik, terus kayak misalnya ada gampang-gampangnya gitu loh tentang belajarnya itu biar mudah dipahami. Mencarikan contoh yang lebih mudah dipahami gitu ya. Tadi ada juga yang nyebutin tadi gimana? Yang ini apa namanya pembelajarannya yang ice breaking gitu biar nyambung gitu ya. Biar relax. Biar relax, iya betul. Oke, ada lagi? Bu, gimana sih Bu cara biar kita nggak suka sama pelajaran ini jadi suka, gimana sih caranya? Oke, cara biar suka pembelajarannya ya. Iya. Kamu kira-kira suka pelajaran apa? Saya suka pelajaran IPS Suka pelajaran IPS kenapa? karena seru aja gitu sih. Saya suka
nggak disukai saya IPA sih Bu. Kenapa? Mas? Karena itu ya Bu, apa namanya, pelajarannya menghitung kayak MTK. Oh, kurang suka berhitung, hitung-hitungan gitu ya. Iya. Mungkin untuk apa namanya, kenapa tidak menyambungnya di IPA itu tadi karena kurang suka dengan hitung-hitungan gitu, atau mungkin metode pembelajarannya yang kurang suka atau bagaimana? Agak sulit dikit paling kayaknya. Agak sulit dimengerti ya. Iya. Oke, ada lagi nggak yang mau tanyain? Ya. Saya tuh kalau misalkan di sekolah tuh suka belajar, tapi kalau di rumah tuh kayak nggak suka gitu, kayak Kenapa? karena kayak dulu tuh niat saya tuh kalau belajar di rumah tuh nggak muncul gitu niatnya. Kalau di sekolah baru Kalau di sekolah baru semangat belajar, atau mungkin suka belajar dengan teman-teman atau gimana? ya karena kan kalau di rumah itu kan saya nggak ada kakak kan lagi kerja juga. Kalau di sekolah kan ada teman-teman, jadi bisa bantu-bantu. Kalau di rumah kegiatannya ngapain aja? Biasanya sih kalau nggak main sama temen ya Main HP. Kalau misalnya belajar, kira-kira orang tua ini nggak mendukung nggak untuk kamu belajar di rumah? orang tua sih. Sibuk. Gimana tuanya kerjanya apa? Kerjanya itu kayak kerja main barang gitu. Oke, jadi sibuk, kurang mendukung ya. Kalau misalnya mungkin lebih pengennya diperhatiin gitu, diminta untuk belajar. Oke. Oke, untuk selanjutnya yaitu Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti mohon diisi ya. Iya, Bu.
sebab-sebabnya ini adalah sebab-sebab dari ini tadi sebab-sebab dari kebiasaan belajar yang buruk tadi itu sebab-sebabnya apa aja. Oke, Langkah-langkah yang akan saya lakukan itu kayak solusinya. Iya, solusi dari kebiasaan buruk dari belajar yang buruk tadi. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sekarang dikumpul ya. Semangat sekali sepertinya ya. Iya. Harus semangat. Oke, untuk lembar kerja peserta didiknya sudah selesai. Selanjutnya teman-teman, Ibu ada satu video lagi yang bisa teman-teman tonton ya. Satu hal yang selalu dilakukan oleh semua orang, yang baik, anak kecil, remaja, dewasa, hingga tua, itu adalah belajar.
sudah menyaksikan video dari Meriana ya. Oke, apa sih yang teman-teman dapat dari video ini? Seperti kalau misalnya mau ngerjain itu jangan mepet malam-malam langsung dikerjain sama gitu. Ya, SKS tadi ya, sistem kebut semalam ya. Terus Terus sebelum belajar itu kita nggak bisa langsung belajar, harus mempersiapkan dulu sebelum belajar. mempersiapkan apa yang harus dipelajari. Iya. Gitu. Ada lagi nggak? Menggunakan mindset yang bagus, Dan setiap bagus ya seperti apa nih? kayak misalkan kita mau belajar, kita harus mencari tahu apa yang kita pelajari. Oke, ya ada lagi? Cukup? Oke, selanjutnya teman-teman kan telah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ya. Untuk kesimpulan hari ini atau kesimpulan dari kegiatan bimbingan kelompok ini kira-kira apa? Bisa sampaikan? Kan tadi kan kayak kita tuh lagi bahas tentang bosan cara belajar, terus kayak kurang fokus, terus kayak banyak lagi. Nah itu tuh cara ngatasinnya itu dampaknya itu kayak buat kita bodoh, Iya. terus kita nggak ada bakal kelas, nilai kita bakal kecil. Oke, ada lagi? Cukup? Iya, silakan. Semua kebiasaan buruk itu harus dihilangkan. Terus itu selalu mengacu kepada kebenaran. Oke, dari yang disampaikan teman-teman tadi sudah disampaikan terkait dampak dari kebiasaan yang buruk ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini bisa nggak untuk berkomitmen menjadi lebih baik setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini? Bisa. Insya Allah ya, diusahakan untuk berkomitmen untuk menjadi lebih baik lagi setelah mengikuti kegiatan ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan lembar evaluasi hasil ya Kak. Silakan diisi. Oke, bisa dibaca baik-baik ya. Oke, sudah cukup? Oke, silakan bisa dikumpul kembali. Oke. Baik, teman-teman, evaluasi hasilnya sudah dikumpulkan. Demikianlah tadi ya kegiatan bimbingan kelompok kita yang telah kita lakukan. Semoga dengan adanya bimbingan kelompok ini teman-teman bisa menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.